Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Amelia Putri dari Universitas Singa Perbangsa Karawang, Prodi S1 Akuntansi dengan NPM 201063103037 dari kelas 2B. Di sini saya akan menerangkan terkait penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada table of content yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama ada prolog atau pemaparan materi, yang kedua ada sesi wawancara, dan yang ketiga ada kesimpulan. Langsung saja kita ke yang pertama ya, pemaparan materinya dulu. Nah, ada warga negara dan kewarganegaraan. Sebenarnya apa sih? Apa itu warga negara dan apa itu kewarganegaraan? Nah, warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Nah, jika kewarganegaraan yaitu artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negaranya. Nah, terdapat nilai yang terdapat dalam kewarganegaraan, yaitu nilai religiusitas, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, demokratis, nasionalis, kepatuhan terhadap aturan sosial, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Selanjutnya, peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban warga negara. Apa sih hak dan apa sih kewajiban itu? Nah, sekarang bakal dijelaskan ya. Nah, yang pertama ada hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan menjadi milik kita semua, dan penggunaannya yang tergantung pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 sampai 34 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, contohnya apa sih hak itu? Contohnya hak mendapatkan pengajaran dari dosen dan hak mendapatkan nilai sewaktu ujian selesai. Nah, apa sih contohnya dari kewajiban? Contoh dari kewajiban yaitu kewajiban masyarakat untuk membayar pajak. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara, ada tujuannya. Tujuan hak memberikan wewenang kepada individu atas sesuatu yang pantas ia dapatkan. Yang kedua, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, untuk memiliki kedudukan yang sama, rata tanpa membeda-bedakan di mata hukum serta di dalam pemerintahan. Selanjutnya ada tujuan kewajiban, menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri seseorang atas sesuatu yang harus ia selesaikan untuk bisa berperan aktif atau ikut serta dalam mempertahankan negara, membela negara Indonesia, untuk dapat mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Secara yuridis, menurut pasal 1 butir UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, selanjutnya ada macam-macam HAM itu seperti hak asasi pribadi, ada hak asasi politik, ada hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya, dan
hak asasi lainnya. Nah, selanjutnya ada Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta panca yang berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dari Pancasila sendiri bisa ditunjukkan melalui 5 sila. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, punya Tuhan, beribadah, seperti itu. Terus sila keempat kan tentang musyawarah, nah demokratis, seperti itu nilai-nilainya ya. Baik, sekarang ada di sesi wawancara ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, perkenalkan, nama saya Fiska Amelia dari Universitas Sina Perbangsa Karawang. Di sini saya akan mewawancarai Agnia terkait nilai-nilai kewarganegaraan. Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita mulai saja ya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Agnia dulu. Perkenalkan, saya Agnia Maulina. Saya seorang mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Baik-baik. Langsung saja kita ke sesi wawancara ya. Nah, yang pertama, menurut Agnia, bagaimana sih warga negara yang baik itu? Menurut saya, warga negara yang baik itu warga negara yang saling menghormati, saling menghargai, dan mengikuti aturan pemerintah. Dan juga warga negara yang baik itu adalah warga negara yang kritis terhadap pemerintahnya. Kalau misalnya pemerintahnya tuh kayak janggal gitu, jadi kritis. Ya, terima kasih jawabannya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah di lingkungan Agnia masih ada jiwa nasionalisme? Jika ada, dilihat dari segi apa? Masih ada, terutama dari segi sosial, kita masih saling membantu sekitar yang kesusahan, dan kalau misalnya ada hari-hari besar, itu masih diperingati gitu. Dan setiap upacara juga masih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Untuk selanjutnya, apakah hak dan kewajiban warga negara di kampus atau masyarakat sudah terpenuhi dengan baik? Jika ada, apa contohnya? Hak dan kewajiban warga negara di kampus terpenuhi. Salah satunya itu dapat pengajaran yang baik, walaupun di masa pandemi ini, kita para mahasiswa di kampus mendapat pengajaran yang baik. Selalu Zoom atau Google Meet, dan pembelajaran selalu dikirim di laman LMS kampus. Dan kewajibannya, kita membayar UKT. Selain dari itu, kita juga mendapat potongan dan tidak mendapat denda kalau misalnya kita telat membayar UKT di masa pandemi ini. Oke, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, upaya apa yang Agnia lakukan jika di lingkungan Agnia terjadi pelanggaran HAM? Ya, upaya yang saya lakukan, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kalau misalnya masalahnya berat dan perlu dibawa ke jalur yang lebih serius atau dibawa ke polisi, kita dibawa ke polisi dan ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan dan Anak. Kalau misalnya pelanggaran HAM itu bisa diselesaikan baik-baik dan dari pihak-pihak juga diselesaikan kekeluargaan ya dengan kekeluargaan, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Maaf ganggu. Sama-sama. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Ibu Putri. Ya, betul. Perkenalkan, nama saya Fiska Amelia dari Universitas Sina Perbangsa, Prodi S1 Akuntansi. Saya izin untuk mewawancari Ibu terkait nilai-nilai kewarganegaraan. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Ya, sebelumnya, apakah Ibu boleh memperkenalkan diri dulu?
Ya boleh. Nama saya Putri Ayu Chandra Agustina. Saya seorang guru di SMP, di salah satu SMP di daerah Padalarang, yaitu SMP Islam Al-Hijrah, dan saya juga mengajar sebagai guru TK serta operator TK di Cimahi, yaitu di TK Kencana Finka V2. Alamat saya di Cimahi, tepatnya di Jalan RH Abdul Halim, nomor 25 RT 1 RW 16, Kelurahannya Cigugur Tengah. Cukup perkenalannya, apa masih ada yang perlu saya sampaikan? Udah cukup. Baik, kita langsung ke sesi wawancara saja ya, Bu. Iya, boleh. Yang pertama itu, menurut Ibu, bagaimana warga negara yang baik itu? Menurut saya, warga negara yang baik itu warga negara yang mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah yang ditetapkan oleh pemerintah maupun negara, dan melaksanakan serta menyadari akan adanya peraturan dari pemerintah, maka akan tumbuh pada diri kita sendiri itu sikap warga negara yang menciptakan suasana damai, aman, tentram. Dengan menyadari hal tersebut, otomatis kita akan merasa kita harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan dengan tujuan supaya negara kita terciptanya aman, damai, tentram. Nah, salah satunya contoh sikap warga negara yang baik itu mungkin hal sederhananya dari wajib membayar pajak ya. Di negara Indonesia kan, di negara kita itu wajib ya untuk membayar pajak. Nah, itu hal kecil, hal contoh kecil yang mungkin dilakukan pada saat ini gitu, dilakukan oleh negara kita, yaitu diwajibkan untuk membayar pajak dan ikut serta dalam pemilihan umum seperti presiden dan wakil presiden maupun dalam lingkungan setempat juga pemilihan RT RW juga itu merupakan salah satu contoh warga negara Indonesia yang baik, mungkin seperti itu menurut saya. Baik, Bu. Pertanyaan yang kedua, apakah hak dan kewajiban warga negara di lingkungan Ibu sudah terpenuhi dengan baik? Jika ada, apa contohnya? Ada hal kecilnya, contohnya dari haknya, mungkin hak dalam menyampaikan pendapatnya, hak menyampaikan suaranya ketika pemilihan RT RW ataupun misalnya DKM masjid. Biasanya di daerah saya itu sebelum melakukan pemilihan tersebut ada musyawarah antar warga, dikumpulkan di salah satu salah satu yang memimpin dalam acara rapat mempersilahkan kepada para warga untuk menyampaikan pendapatnya dan untuk menyampaikan siapa kandidat yang cocok untuk menjadi RT atau RW atau DKM. Nah, sebelum melaksanakan pemilihan umum diadakan dulu musyawarah. Mungkin itu dan pada saat pelaksanaannya pun semua warga di daerah saya juga menyuarakan suaranya untuk pemilihan, sangat antusias dalam pemilihan RT RW maupun apapun yang ada di lingkungan setempat. Sangat sangat berantusias, sangat pokoknya kalau ada pemilihan-pemilihan tersebut pasti aja semua berkumpul dan menjadi satu di situ. Seperti itu. Kalau daerah saya itu sudah melaksanakan kewajiban, contoh kecilnya juga mungkin kerja bakti. Itu kan merupakan kewajiban ya, maksudnya kewajiban warga setempat untuk menjaga lingkungan agar terlihat bersih, nyaman, sehat. Nah, contoh dari hal itu juga biasanya para warga setiap hari Minggu, setiap hari Jumat, ataupun ketika ada
acara-acara tertentu berkumpul dan melaksanakan kerja bakti, bukan di lingkungan saja tapi di masjid gitu. Semuanya ikut turun serta dalam acara kerja bakti tersebut. Mungkin itu haknya dalam menyampaikan suara atau pendapatnya ketika musyawarah dan pemilihan umum RT RW maupun DKM. Untuk kewajibannya mungkin bisa contohnya itu pada saat melaksanakan kerja bakti bersama-sama. Selain itu juga mengadakan poskamling. Nah, pada saat poskamling juga semua warga ikut serta, ikut turun untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Mungkin contoh kecilnya itu saja kalau di lingkungan yang bisa saya lihat sampai saat ini. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Ibu Ayu, bagaimana agar orang-orang terus mengingat Pancasila dan mengamalkan nilai-nilainya? Untuk mengamalkan Pancasila di generasi anak, di generasi pada saat ini ya, di generasi anak ya, zaman khususnya sekarang. Murid-murid Ibu gitu. Iya, untuk menghadapi kondisi saat ini, saya akui itu tidak mudah untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila kepada anak, apalagi anak-anak yang sekarang di tingkat SMP pun di tempat saya mengajar, jujur saja untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu mungkin kalau misalnya kita berbicara kita harus gini, mungkin tidak akan didengar oleh anak-anak. Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk lebih melakukan pendekatan, pengalaman Pancasilanya mungkin tidak secara langsung didoktrin kepada anak bahwa anak harus gini, karena itu tidak efektif kalau menurut saya. Karena saya pernah di pengalaman saya itu tidak efektif, karena kan mengingat sekarang zaman generasi milenial ya, banyak kita ada di era globalisasi, banyak pengaruh-pengaruh dari dunia luar. Misalnya dari dunia luar, misalnya dari contohnya saja anak-anak sekarang lebih menyukai artis-artis Korea daripada kita. Kebudayaan mereka kan lebih banyak diserap oleh kita daripada budaya Indonesia kita sendiri, lebih banyak mengikuti mereka daripada budaya kita sendiri. Nah, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila kan mungkin bisa dilakukan melalui pendekatan melalui menggunakan media sosial. Nah, kan pada saat ini media sosial itu sangat di nomor satu yang diprioritaskan kan oleh anak-anak tidak bisa lepas dari namanya media sosial. Nah, mungkin mengamalkannya bisa melalui caranya itu dalam penyebaran media sosial itu sendiri. Kita dengan membuat poster-poster, membuat kata-kata quotes yang disebarkan melalui media sosial. Sehingga kan anak tidak merasa, dengan cara tersebut kan anak tidak merasa digurui dan tidak merasa ditekan untuk melaksanakan ini itu, tapi dengan sering membaca hal-hal tersebut akan tumbuh pada diri anak sendiri kesadaran bahwa hal ini tuh seperti ini gitu. Mungkin dari situ. Mungkin dengan itu bacaan di mading sekolah juga ya Bu, bisa? Ya, bisa dari poster-poster selain yang dari media sosial yang disebarkan melalui media sosial, bisa ditempelkan melalui mading-mading mengenai quotes-quotes atau mengenai poster-poster yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Atau bisa biasanya ada buku, kalau misalnya ini ada buku apa ya namanya, buku bulanan kayak apa ya kalau itu namanya, kayak majalah bulanan gitu yang ditulis sama khusus eskul mading gitu untuk menyebarkan di situ kegiatan apa saja. Nah, di situ mungkin bisa diselipkan beberapa poster atau nilai-nilai yang menganut Pancasila, perilaku ataupun kegiatan. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah di lingkungan Ibu masih ada jiwa nasionalisme? Jika ada, dilihat dari segi apa? Mungkin kalau untuk saat ini, pada saat corona, pada situasi seperti ini, mungkin corona dibatasi ya untuk kegiatan-kegiatan. Tapi kalau misalnya sebelum corona, ya tentunya ada
salah satu kegiatan yang tadi itu yang mengacu kepada nasionalisme ya, yang menunjukkan nasionalisme, rasa nasionalisme ada. Ya, Salah cinta satunya tanah air. ya, salah satunya yaitu ketika pelaksanaan 17 Agustus. Nah, ketika pelaksanaan 17 Agustus, biasanya di wilayah saya sendiri dilaksanakan perlombaan-perlombaan yang disusun atau dilaksanakan oleh para karang tarunanya. Sebelum pada acara hari H merayakan kemerdekaan Indonesia juga para karang tarunanya sangat berantusias, anak-anak muda sangat berantusias dalam menyusun acara-acara yang akan dilakukan. Mereka melakukan berbagai cara untuk menggalang dana, misal di pinggir-pinggir jalan meminta sumbangan, tapi tidak meminta sumbangan seperti apa, tapi menampilkan beberapa seni atau beberapa lagu yang membuat lagu-lagu, misalnya lagu-lagu kemerdekaan yang mereka nyanyikan. Itu juga menurut saya salah satu bentuk apresiasi nasionalisme dari karang tarunanya. Nah, kalau misalnya untuk pelaksanaannya itu kegiatan 17 Agustus seperti perlombaan-perlombaan yang menggambarkan situasi, yaitu kita ikut meramaikan kegiatan 17 Agustus itu, seperti itu. Kalau misalnya untuk di lingkungan sekolah juga ada biasanya kita anak-anak para OSIS mengadakan acara perlombaan-perlombaan sebagai bentuk rasa syukur kita melaksanakan tentunya upacara Hari Kemerdekaan untuk menghormati para pahlawan yang telah berjuang membela negara Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Dan untuk pertanyaan terakhir, sebagai seorang guru, apa tindakan yang bisa Ibu lakukan jika terjadi pelanggaran HAM di lingkungan sekolah? Kalau untuk pribadi saya sendiri, mungkin saya itu biasanya melakukan beberapa pendekatan kepada anak. Kenapa saya analisis dulu, kenapa misalnya salah satu contohnya pelanggaran HAM-nya itu pembulian di sekolah. Biasanya saya analisis dulu, saya panggil kedua anak yang bersangkutan, yang dibully maupun yang tidak dibully, saya dudukkan, kita berbicara secara bersama-sama, kita pecahkan. Saya melakukan pendekatan kepada yang membulinya, saya melakukan pendekatan kepada yang dibulinya, saya analisis kenapa hal ini bisa terjadi, apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Saya analisis terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan sesuatu kepada anak-anak tersebut. Nah, yang paling utama itu kita harus melakukan pendekatan emosional, pendekatan emosional kepada anak agar anak juga merasa nyaman ketika menyampaikan sesuatu. Nah, setelah melakukan pendekatan itu kita ajak ngobrol, kita ajak bicara baik-baik, kita bawa mereka, kita jadikan diri kita itu sebagai teman mereka. Jadi seolah-olah kita bukan untuk menggurui mereka, tetapi kita jadikan mereka itu untuk terbuka kepada kita agar kita mengetahui apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Ketika kita sudah mengetahui, maka kita mencoba untuk memberi pengertian, untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwa hal ini itu tidak baik, bahwa hal ini itu tidak patut untuk dicontohkan, tidak harus untuk dilakukan. Kita ajak musyawarah, kita masuk sebagai teman mereka. Jadi mereka merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kita pun murid pada saat posisi itu, sehingga pengertian atau penjelasan yang kita berikan kepada anak akan lebih diterima daripada kita harus memanggil, terus kita seolah-olah menghakimi. Anak juga kan merasa jadi didiskriminasi. Nah, kalau hal itu
tidak saya sarankan. Jadi untuk untuk mengatasi hal tersebut, saya biasanya melakukan pendekatan melalui pendekatan secara pribadi kepada dirinya, kepada si anak tersebut. Seperti itu mungkin yang bisa saya contohkan. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang ada di sesi kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Nilai yang terdapat dalam kewarganegaraan yaitu nilai religiusitas, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, demokratis, nasionalis, kepatuhan terhadap aturan sosial, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Berdasarkan wawancara kepada responden, nilai-nilai kewarganegaraan sudah tercermin, seperti masih ada jiwa nasionalisme yang pada implementasinya masih ada peringatan kemerdekaan dan upacara bendera. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta selain itu, pada kedua responden telah sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, sikap peduli yang dapat dilihat dari upaya jika ada pelanggaran HAM, serta nilai-nilai lain yang dapat diambil dari nilai-nilai Pancasila. Agar kita tetap mengingat Pancasila dan mengamalkan nilai-nilainya, maka perlu pengenalan Pancasila dan nilai-nilainya melalui media sosial ataupun mading sekolah. Nah, mungkin seperti itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.